Baik, masih dalam pembahasan tentang kompensasi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di dalam video bagian ketiga ini kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan kompensasi. Nah, yang pertama saya ingin membahas ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa kompensasi mempengaruhi, yang pertama adalah tingkat motivasi karyawan. Nah, jadi ternyata kompensasi itu bisa mempengaruhi tingkat motivasi karyawan. Mungkin jadi semakin tinggi kompensasi yang diperoleh, maka semakin tinggi pula motivasi karyawan tersebut. Nah, yang kedua, kompensasi itu mempengaruhi budaya dan iklim organisasi secara menyeluruh. Jadi budaya organisasi pun akan terpengaruh oleh kompensasi yang diperoleh oleh karyawan. Nah, mungkin ketika kompensasi dirasakan kurang memuaskan, budaya organisasi pun akan menjadi kurang kondusif. Nah, lalu yang ketiga, kompensasi itu mempengaruhi struktur dan biaya operasional organisasi. Ini juga masuk akal ya, karena semakin tinggi kita memberikan kompensasi kepada karyawan, tentu struktur biaya operasional juga akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya, penelitian juga mengungkapkan bahwa kompensasi itu mempengaruhi gaya hidup, status, harga diri, dan perasaan-perasaan karyawan terhadap organisasi. Jadi bagaimana sikap karyawan, kemudian gaya hidup dan statusnya, itu juga dipengaruhi oleh besaran kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, lalu kompensasi juga berimbas besar atas rekrutmen, motivasi, produktivitas, dan tingkat turnover karyawan. Nah, jadi tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan di suatu perusahaan juga ternyata dipengaruhi oleh besaran kompensasi yang diperoleh. Nah, begitu juga rekrutmen. Jadi rekrutmen juga bisa berhasil atau tidak, itu juga mungkin antara lain dipengaruhi oleh besaran kompensasi. Jadi kompensasi juga berimbas pada rekrutmen dan juga motivasi dan produktivitas. Nah, bagaimana supaya kompensasi yang diberikan itu efektif? Nah, ini ada beberapa konsep teori yang menyatakan bahwa supaya efektif, kompensasi itu harusnya dapat, yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar. Nah, tentu saja kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan kompensasi yang diperoleh, maka kompensasi itu tidak akan efektif, baik itu untuk meningkatkan motivasi maupun produktivitas karyawan, ataupun juga kepuasan kerja. Nah, yang kedua, supaya efektif, kompensasi harus mempertimbangkan adanya keadilan eksternal. Ini tadi sempat dibahas, yaitu keadilan eksternal, yaitu memenuhi peraturan pemerintah atas upah minimum yang harus diberikan di satu daerah. Dan juga satu lagi adalah keadilan eksternal itu sesuai atau setara dengan kompensasi yang diberikan di dalam industri yang serupa. Jadi berapa besaran kompensasi yang berlaku dalam satu industri yang sama dengan perusahaan itu. Nah, lalu yang ketiga, mempertimbangkan adanya keadilan internal. Jadi supaya efektif, kompensasi harus mempertimbangkan keadilan internal, yaitu sesuai dengan prestasi kerjanya, sesuai dengan penilaian atau analisis pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, lalu yang keempat, supaya efektif, kompensasi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Artinya seorang karyawan memiliki kebutuhan individu yang harus terpenuhi oleh kompensasi yang diberikan. Nah, misalnya ada seorang karyawan yang memperoleh gaji yang cukup, namun kompensasi non finansialnya dia membutuhkan keleluasaan kerja misalnya.
Nah, jika keleluasan kerja itu tidak diperoleh, maka tidak akan efektif kompensasi yang diberikan. Walaupun di segi kompensasi finansialnya tercukupi, namun ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan individu karyawan tersebut. Nah, dia ingin memperoleh keleluasaan misalnya. Atau ada karyawan yang kebutuhan individunya adalah untuk menyekolahkan anak. Nah, ketika kompensasi finansial tidak langsung tadi, yaitu untuk pendidikan anak, ternyata tidak diperoleh, nah itu juga mungkin tidak akan efektif kompensasi yang diberikan. Selanjutnya, ada satu konsep juga yang menyatakan bahwa kompensasi dapat meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja. Nah, apabila yang pertama berkaitan dengan kebutuhan individu, sama dengan yang sebelumnya dijelaskan, bahwa jika kebutuhan individu itu bisa terpenuhi dengan kompensasi yang diberikan, maka akan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga prestasi kerja seorang karyawan. Yang berikutnya, karyawan merasakan adanya keadilan dalam penggajian. Nah, tentu saja kalau penggajiannya dirasakan adil, maka karyawan tersebut akan mendapatkan kepuasan kerja dan juga meningkatkan prestasinya. Lalu penghargaan yang mereka terima dikaitkan dengan kinerja mereka. Nah, ini juga ketika kinerjanya meningkat, lalu perusahaan memberikan kompensasi berupa penghargaan, maka karyawan juga akan mendapatkan kepuasan kerja dan ia akan meningkatkan prestasi kerjanya. Demikian pembahasan tentang kompensasi. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami dan juga bermanfaat. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Terima kasih.